Oke, setelah dari impor pemasok, sekarang saatnya kita melakukan impor pelanggan. Jadi, untuk melakukan impor pelanggan sama prinsipnya dengan melakukan impor pemasok. Bedanya hanya pelanggan dan pemasok itu berbeda ya. Artinya pelanggan kita menjual, tetapi pemasok kita membeli. Oke, jadi saya klik di impor pelanggan. Nah, di sini saya bisa download dulu contoh file dari pelanggan yang diinginkan oleh Accurate Online. Jadi saya simpan di file dan di nomor 5 contoh Excel download dari AOL. Namanya Customer Import. Saya klik save. Nah, setelah itu saya buka ya. Excel-nya bentuknya seperti apa. Jadi kalau Anda perhatikan, nah kita klik dulu di Enable Editing biar supaya bisa diedit. Nah, di sini ada kategorinya ya, seperti biasa kategorinya, kemudian ID pelanggan, nama pelanggan, ya pemasok juga seperti itu tadi ya. Nah, jadi Anda bisa perhatikan di sini. Nah, syarat bayar dan lain-lain. Nah, bisa Anda lihat ya. Nah, Anda bisa sesuaikan dengan data-data yang Anda miliki. Jadi kalau Anda menggunakan sistem akuntansi manual ya, Anda inputnya secara manual di baris-baris ini ya, mulai dari baris kedua. Untuk baris pertama jangan diubah ya. Kalau mau ditambahkan silahkan tapi jangan diubah. Oke, jadi kita bisa melihat di penjelasan-penjelasan kolomnya ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data pemasok dari Accurate Online? Maaf, dari Accurate 5. Caranya adalah kita klik di list, kemudian di vendor. Maaf, di customer. Setelah itu kita klik di print ya. Nah, di print ini kita bisa melakukan modifikasi. Di mana modifikasi kita bisa memunculkan kolom-kolom yang diinginkan oleh Accurate Online berdasarkan file ini ya, file Excel ini. Setelah itu kita bisa menyimpan ini ke Excel. Nah, daftar customer ini kita bisa ekspor ke Excel seperti yang saya lakukan pada bab 2. Penjelasan lengkapnya berdasarkan bab 2 ya. Anda bisa mengambil acuan contohnya dari situ. Nah, dari file Excel ini saya klik ya. Nah, saya klik, kemudian saya simpan di sini ya, ikhlas. Kemudian saya simpan di yang nomor 5. Contoh Excel download dari AOL. Jadi sekarang saya buat sebagai customer dari Accurate 5. Saya klik di save. Nah, apabila sudah keluar seperti ini ya, nah, saya bisa melakukan perbaikan-perbaikan ya, misalnya mengedit barisnya supaya lebih rapi, hal-hal yang tidak dibutuhkan saya hapus aja. Nah, saya tinggal sisakan ini. Jadi misalnya ini customer name, saya copy ya, customer name. Setelah saya copy, saya bisa masukkan ke dalam, nah ini customer importnya. Misalnya saya copy, saya paste di sini. Maaf, saya copy habis, saya paste ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan customer number-nya. Bisa saya copy dan saya masukkan ke sini. Nah, tapi untuk menghemat waktu saya tidak akan melakukan proses untuk editing ini ya. File Excel-nya saya sebelumnya sudah mempersiapkan file Excel yang saya import dari Accurate ya. Saya import dari Accurate 5 ini. Nah, contoh file Excel-nya sudah ada di sini. Anda bisa lihat di file-file di folder nomor 6 Excel AOL siap import dan di customer import ya. Nah, di sini saya buka saja biar supaya kita bisa lihat bentuk format yang diinginkan oleh Accurate Online. Nah, ini dia ya. Jadi kategorinya saya buat dalam bentuk retail, member, export, ya untuk ekspor. Nanti Anda bisa simak lebih lengkap. File ini akan saya berikan di dalam DVD, jadi Anda bisa melihatnya ya. Nah, begitu juga dengan tanggal saldo awal, dan lain-lain. Nah, Anda perlu perhatikan yang di 4 baris. Maaf, baris ketiga, keempat, dan kelima untuk bangunan perkasa. Ya, di sini saya buat kenapa bangunan perkasanya sampai 3 seperti ini. Karena ada 3 nomor faktur saldo awal yang masih outstanding ini. Nomor fakturnya, ini jumlah saldo awal, dan ini tanggal faktur saldo awal. Nah, syarat-syarat saldo awal sebelumnya kita sudah setting ya ke dalam Accurate. Jadi di sini kita hanya input agar diekspor ke dalam Accurate saja. Nah, selanjutnya untuk mata uang asing kita wajib memasukkan
kurs atau saldo. Jadi saldo yang ada di sini adalah saldo yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2015 pada tanggal start set update-nya ya. Jadi supaya sama nanti balance sheet-nya supaya sama antara Accurate Online dengan Accurate Desktop. Jadi kurs yang kita masukkan di sini adalah kurs pada saat period end. Nah, begitu juga dengan data-data lainnya bisa Anda lihat ya. Nah, Anda bisa lengkapi. Nah, saya close saja. Nah, untuk sebagai acuannya Anda bisa lihat di penjelasan kolom. Bagaimana cara Anda melakukan atau menginput di setiap kolom-kolom yang ada di sini ya, di sheet pertama ini. Nah, ini semua sudah dijelaskan secara lengkap. Oke, saya close saja. Nah, sekarang saya masuk ke Accurate Online dan saya langsung klik di sini ya. Impor pelanggan, saya klik di Browse dan saya cari di folder nomor 6, Excel AOL siap impor dan Customer Impor ya. Nah, di sini saya klik Open dan saya klik Unggah. Nah, perhatikan bahwa semua kolom-kolom sudah dilakukan pemetaan secara otomatis oleh Accurate Online. Kenapa? Karena baris yang atas ini kita tidak mengubahnya. Kalau Anda mengubahnya dengan satu karakter, entah spasi, entah apa, Accurate Online tidak bisa melakukan mapping secara otomatis seperti ini. Artinya Anda harus melakukan mapping secara manual. Tapi kalau tidak, bisa ya. Nah, kalau Anda perhatikan lagi, kota provinsi kenapa hanya ada tertera pilih kolom? Karena sebelumnya, sebelum saya input ke dalam kolom-kolom yang ada di Excel, kota, provinsi, dan lain-lainnya, saya langsung menyatukan pada alamatnya saja, alamat ini penagihan. Sudah ada nama kota dan negara, begitu juga provinsi. Nah, jadi saya merasa tidak perlu lagi saya membuat kolom untuk kota dan provinsinya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita bisa melihat, oke, semua sudah tepat ya. Nah, kalau semua sudah tepat seperti ini, kita bisa klik lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini penting untuk kita klik di sini ya, lakukan update. Kenapa lakukan update? Karena tadi yang Anda perhatikan untuk satu satu customer ada 3 nomor invoice. Agar Accurate melakukan update 3 nomor invoice ini ke dalam satu database pelanggan ya. Nah, misalnya Bangunan Perkasa memiliki 3 nomor invoice. Nah, ketiga-tiganya ini akan diimpor oleh Accurate. Tapi kalau Anda tidak klik ini, maka hanya diimpor baris pertamanya saja. Oke, setelah itu kita klik di lanjutkan. Nah, kita tunggu sampai proses impornya selesai ya. Pastikan tidak ada data yang gagal. Nah, 20 data berhasil diproses. Kita klik tutup saja. Untuk melihat hasilnya kita bisa klik di sini ya, penjualan. Kita bisa lihat di kategori pelanggan apakah sudah muncul member, ekspor dan retail umum. Oke, sudah muncul ya. Begitu juga di penjualan dan di pelanggan. Nah, ini adalah daftar pelanggannya. Kita langsung saja klik di pelanggan dan kita klik di titik 3 yang merupakan list pelanggan ini. Nah, semuanya sudah berhasil diimpor. Nah, kita lihat di Bangunan Perkasa tadi ada 3 ya. 3 nomor faktur. Kita klik Bangunan Perkasa, kita klik saldo. Nah, tepat ya. Ada 3 nomor faktur, tanggal, ya, tanggal saldo awal. Kalau kita klik lagi di sini, maka akan keluar nomor fakturnya, tanggalnya, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mengetahui bahwa proses untuk impor pelanggan berikut saldo awal, pelanggan untuk outstanding invoice yang masih terhutang oleh pelanggan atau merupakan piutang kita juga sudah berhasil diimpor masuk secara lengkap. Nah, untuk yang menggunakan mata uang asing juga seperti itu ya, bisa kita lihat di sini 3.500 ya. Nah, dengan kursnya sudah bisa langsung diimpor oleh Accurate Online. Nah, jadi sampai di sini kita sudah berhasil melakukan import data pelanggan sekaligus outstanding invoice yang belum dilunasi sampai dengan tanggal setup awal.